Oke, teman-teman CGP Angkatan 6, kali ini saya akan membawakan materi kerja kelompok tentang modul 1.4 budaya positif. Oke, di kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Wayan Swece, Ibu Deni Giandri, dan Bapak Rudi Harta. Nah, inilah profil dari ketiga kelompok 2 ini. Oke, kita lanjut ke inti masalah kasus nomor 1. Apa sih inti permasalahan dari kasus nomor 1? Oke, inti masalahnya adalah di mana di kelas wali kelas 8, guru matematik, Ibu Santinya lagi sakit sehingga digantikan oleh Ibu Eni. Nah, dalam proses pembelajarannya di sana ada 2 orang anak, Faifi dan Natali, yang melakukan tindakan kesalahan dengan tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh Ibu Eni, sehingga Ibu Eni melaporkan kasus itu kepada walinya Ibu Santi, dan kemudian Ibu Santi melakukan pemanggilan untuk melakukan restitusi tindakan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Faifi dan Natali. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah sikap restitusi yang dijalankan. Sikap restitusi apa saja yang dijalankan dalam kasus ini? Oke, yang pertama adalah klarifikasi evaluasi diri. Seperti apa isi dari klarifikasi evaluasi diri tersebut? Menanyakan tentang laporan Bu Eni, menanyakan kepada mereka berdua apakah siap melakukan restitusi. Oke, kita lihat. Berikutnya, menuntun untuk melihat kedalaman diri. Oke, seperti apa kegiatan menuntun untuk melihat kedalaman diri? Oke, kita lihat. Faifi dan Natali sempat berdebat, namun akhirnya memutuskan untuk meminta maaf atas apa yang mereka lakukan. Kita lihat berikutnya. Oke, ada fokus pada solusi yang menguatkan. Oke, fokus pada solusi yang menguatkan, tindakannya seperti apa? Oke, menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Ya, lanjut. Oke, fokus pada karakter bukan tindakan. Kita lihat fokus pada karakter bukan tindakan seperti apa? Ya, menunjukkan sikap yang lebih santun. Nah, ini kita lanjut lagi. Oke, proses restitusi yang terjadi. Restitusi yang diusulkan Faifi dan Natali. Apa yang diusulkan? Oke. Ya, di sini mereka mengusulkan mengakui bahwa tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang sikap yang saling menghargai. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita di sini menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Oke, kita bahas. Menstabilkan identitas itu tujuannya untuk menumbuhkan keyakinan murid agar mau terbuka serta jujur sehingga menyadari apa kebutuhan dirinya. Yang dilakukan guru adalah dengan pertanyaan. Ibu mendengar bahwa kalian mempunyai masalah dengan Ibu Eni di kelas. Ada yang Ibu bisa bantu? Ibu tahu bahwa setiap orang melakukan kesalahan dan kalian bukan satu-satunya yang melakukan ini. Oke, lanjut. Ya, yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Seperti apa validasi tindakan yang salah? Oke, kita lihat. Ya, masih kita lihat lagi dikit saja. Ya, untuk mengetahui tindakan yang dilakukannya serta menumbuhkan kesadaran murid untuk bersikap lebih baik dibandingkan dengan sikap yang telah dilakukan. Yang dilakukan guru adalah dengan pertanyaan. Ibu tahu kalian pasti merasa senang dengan tindakan tersebut. Kalian boleh saja bersikap seperti itu, tapi kalian juga harus menambahkan sikap yang lain yang sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Oke, sekarang berikutnya. Oke, menanyakan keyakinan. Ini yang nomor 3 ya, menanyakan keyakinan. Seperti apa tujuannya? Oke, memotivasi untuk menumbuhkan keyakinan yang dipercaya sehingga dapat menumbuhkan kembali menjadi orang seperti apa yang diinginkan. Yang dilakukan guru adalah dengan pertanyaan, apakah kalian ingat dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Seperti apa keyakinan-keyakinan yang kalian ingat selama proses pembelajaran kelas? Oke. Berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah posisi kontrol dari Ibu Eni. Oke. Apa sih posisi kontrol dari Ibu Eni? Yang pertama adalah membuat orang merasa bersalah. Seperti apa statementnya? Ibu Eni mendekati Natali dan Faifi dan menegur mereka sekaligus bertanya dengan halus. Nah, inilah tindakan membuat orang bersalah, di mana menjadikan Faifi dan Natali membuat masalah bagi temannya. Karena tidak berhasil, Ibu Eni melaporkannya kepada wali kelasnya. Oke. Berikutnya,
posisi kontrol Ibu Eni berikutnya adalah sebagai teman. Nah, ketika Ibu Eni sebagai teman, dia melakukan tindakan yang persuasif dengan mendekati dan menanyakan apa yang menjadi permasalahan Faifi dan Natali sebagai teman. Inilah posisi yang persuasif sebagai seorang teman. Oke, berikutnya adalah posisi kontrol Ibu Eni sebagai seorang manajer. Oke, sebagai seorang manajer, apa aja tindakan yang dilakukan oleh Ibu Eni? Oke, yang pertama, murid diajarkan menganalisis kebutuhan diri, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan permasalahannya. Nah, itulah tindakan manajer. Lanjut. Oke, lanjut berikutnya. Oke, jika saya seorang kepala sekolah, apa yang saya lakukan? Oke, merasa bangga dan bersyukur mempunyai guru atau karyawan yang sudah mampu melakukan tindakan problem solving dengan menggunakan konsep segitiga restitusi dan bisa menganalisis permasalahan dengan menerapkan konsep 5 posisi diri sebagai seorang guru. Kita lanjut. Oke. Lanjut kasus yang kedua. Oke, inti permasalahan dari kasus yang kedua ini adalah di mana Sabrina melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran, datang terlambat dengan tidak memakai sepatu hitam. Nah, di sana Pak Lukman memarahi dan menyuruhnya untuk melepaskan sepatunya sepanjang proses pembelajaran sampai pulang sekolah. Itulah poin kesalahan yang dilakukan oleh Sabrina. Kita lihat. Oke. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan dan apa indikatornya. Oke. Di sini Pak Lukman adalah posisinya sebagai seorang penghukum, di mana dalam kasus ini indikatornya adalah percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya Pak Lukman dalam menegakkan aturan. Oke, apa aja statementnya dari Pak Lukman? Oke, yang pertama, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Nah, inilah statementnya ya. Berikutnya statement yang nomor 2 juga masih keras ya. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu tidak sanggup ambil sepatu, makanya disuruh melepas sepatu sampai jam pulang sekolah. Itulah tindakan dari Pak Lukman ya. Kita lanjut. Ya. Nomor 2, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dijatuhkan ke Sabrina? Oke. Suruh menjelaskan pertanyaan-pertanyaannya ya. Seperti apa pertanyaannya? Oke. Yang pertama, apa yang kamu yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Nomor 2, apakah kamu meyakininya? Nomor 3, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nomor 4, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nomor 5, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, ya. Kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa? Oke, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus harus berwarna hitam ya. Nilai kebajikan adalah komitmen dan integritas. Oke, kita lanjut. Berikutnya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Pak Lukman kurang bijaksana dalam menyikapi permasalahan tersebut. Dampaknya adalah Sabrina akan mendendam kepada Pak Lukman, bahkan bisa bersikap agresif. Oke. Lanjut, berikutnya kasus nomor 3. Oke, kasus nomor 3, poinnya di sinilah Ibu Dani sedang menjelaskan bahasa Inggris di kelas. Namun ada seorang anak yang bernama Fajar yang acuh tak acuh tentang proses pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Dani, sehingga ditegur oleh Ibu Dani. Nah, itulah poin pembelajaran dari kasus nomor 3. Kita lanjut. Oke. Nomor 3, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Yang pertama adalah pembuat rasa bersalah atau bermasalah ya. Oke, berikutnya ya. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang pertama adalah kesenangan pada mata pelajaran atau teknik belajar. Nomor 2, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebebasan dalam belajar. Oke. Lanjut. Yang berikutnya, bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan? Oke, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
Oke, kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, Fajar, apa yang sudah kamu lakukan? Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Fajar, jika kamu melakukan hal tersebut, tahukah kamu apa konsekuensinya? Nah, itulah ketiga pertanyaannya ya. Berikutnya. Oke, kita lihat berikutnya. Apabila Anda kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Oke, kita lihat. Tindakan sebagai seorang kepala sekolah, jika saya seorang kepala sekolah ya. Oke. Memanggil guru mapel dan beserta guru BK untuk berkolaborasi mencarikan problem solving permasalahan Fajar dengan konsep segitiga restitusi dan pendekatan posisi guru. Oke. Lanjut kita ke kasus 4. Oke, kasus 4 permasalahannya di sini adalah terjadi pertengkaran kecil di mana Anto menarik kemeja di mana Dino menarik kemeja Anto sehingga tiga kancing bajunya terlepas dan diselesaikan oleh Pak Guru sehingga si Dino mau melakukan tindakan restitusi dengan mempertanggungjawabkan perbuatannya dia sehingga suasana kembali menjadi cair. Nah, itulah kasus yang terjadi di kasus 4. Oke, kita lihat permasalahannya sekarang. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Oke, kita lihat. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah manajer. Posisi kontrol beliau adalah seorang manajer. Oke. Ya, kebutuhan Anto saat itu memberi kesempatan pada Dino untuk memperbaiki kesalahan, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, menyelesaikan tanggung jawabnya, dan mengembalikan muridnya pada kelompoknya. Nah, itulah posisi manajer yang dilakukan oleh Ibu Suti. Oke, kita lanjut. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kita lihat ya, penguatannya seperti apa. Ya. Yang dikuatkan pada kasus ini adalah Dino. Karena dari kesalahan itu, Dino dapat bertanggung jawab dengan menjahit kembali kancing baju Anto. Dino juga dilatih menjadi manajer bagi dirinya sendiri dengan menyadari kesalahan yang dibuatnya dan dengan tulus bisa menunjukkan perubahan, mengakui kesalahan dan menebusnya. Ibu Suti sebagai kepala sekolah mengingatkannya, menyarankannya dan membuat solusi agar Dino memiliki keyakinan yang lebih tinggi. Yang dipuaskan adalah Anto sebab baju Anto yang rusak dapat diperbaiki kembali. Oke. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dalam kasus tersebut? Oke. Tolong jelaskan. Oke, kontrol diri ya. Kenapa kontrol diri? Kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma sosial dan sesuai dengan norma sosial, dan dapat diterima oleh lingkungannya. Berikutnya adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu pengertiannya tujuan adalah kesadaran seseorang melakukan suatu kegiatan dan bersedia menjalani risiko akibat perbuatan. Tanggung jawab termasuk tingkah laku manusia untuk sadar akan perbuatan dan kewajiban yang harus dilakukan. Ya. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang modul 1.4.